Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordi Barisandi. Saya mahasiswa STSP Raja Haji Tanjung Pinang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dekonstruksi dan rekonstruksi. Sebelumnya, dekonstruksi adalah sebuah metode pembacaan teks. Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa dalam setiap teks selalu hadir anggapan-anggapan yang dianggap absurd. Padahal, setiap anggapan selalu kontekstual. Anggapan selalu hadir sebagai konstruksi sosial yang menyejarah. Maksudnya, anggapan-anggapan tersebut tidak mengacu kepada makna final. Anggapan-anggapan tersebut hadir sebagai jejak atau trace yang bisa dirunut pembentukannya dalam sejarah. Metode dekonstruksi merupakan proyek filsafat yang berskala raksasa karena Derrida sendiri menunjukkan bahwa filsafat barat seluruhnya bersifat legosentris. Dengan demikian, dekonstruksi mengkritik seluruh proyek filsafat barat. Selanjutnya, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji, yang dimaksud dengan makna konstruksi atau construction meaning adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan atau model tata letak suatu bangunan atau jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar 1. Proses, 2. Bangunan, 3. Kegiatan, dan terakhir bahasa dan perencanaan. Dari beberapa uraian di atas definisi, makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja, dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah. Terakhir adalah pembangunan adalah bidang energi tinggi. Dalam bab ini memetakan tren utama dalam pemikiran pembangunan. Selanjutnya, bab ini juga memeriksa tren secara rinci, membangun inventaris saat ini dan arah masa depan dalam bab penutup. Tren dalam diskusi ini merujuk arah jangka panjang dan berkelanjutan serta masuk akal di masa depan dalam pengembangan bidang. Fokusnya adalah pada teori-teori pembangunan, yaitu refleksi terorganisir tentang pembangunan, bukan pada pembangunan pengendalian out atau luar dan secara keseluruhan. Karena teori pembangunan utama juga merupakan kerangka kerja kebijakan. Ini pendekatan meliputi strategi pengembangan. Terapi kebijakan aktual diinformasikan oleh banyak pertimbangan lain sehingga diskusi ini menekankan pengembangan teori transpotting, bukan aktivitas yang netral secara intelektual perlu dikontekstualisasi. Di dalam pembangunan terdapat juga unit pembangunan dan kerjasama antar sektoral yang menjadi tahap pembangunan untuk mencapai upaya yang secara serentak terjadi di tingkat negara nasional dan luar negara, serta kerjasama pembangunan internasional yang nantinya akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan dalam suatu negara. Karena pemikiran pembangunan yang baik mampu membuat
pembangunan di suatu negara akan menjadi lebih berkembang. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.